Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil pada minggu kedua masa Prapaskah hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Berbicara tentang transfigurasi Tuhan kita Yesus Kristus di atas Gunung Tabor. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dulu saya pernah berziarah ke Gunung Tabor ini. Dan itu merupakan suatu tempat yang sangat-sangat sakral dan tentu membuat kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang terkasih. Sekitar seminggu setelah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dibunuh, dan bangkit kembali. Sebagaimana kita baca dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 22, dia meminta Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk bersama-samanya naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika dia sedang berdoa, Yesus tampak terlihat sangat mulia. Pakaiannya berwarna putih berkilau-kilauan. Musa dan Elia tampak sedang berbicara dengan Yesus tentang kematiannya yang akan segera tiba. Petrus yang tidak mengerti apa yang ia bicarakan dan merasa ketakutan menawarkan untuk membangun kemah bagi mereka bertiga. Tawaran ini berhubungan erat dengan kemah yang digunakan bangsa Yahudi untuk merayakan perayaan tabernakel atau pesta pondok daun, ketika bangsa Israel harus tinggal di dalam kemah itu selama 7 hari lamanya. Kita bisa baca itu dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 34 sampai 42. Pondok tersebut disiapkan untuk menyambut tubuh 7 tamu, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf, dan Daud, yang dipercaya akan datang ke pondok yang dibuat itu selama festival tersebut berlangsung. Tentang Abraham dapat kita dengar dalam bacaan pertama hari ini sebagai orang yang percaya apa yang dikatakan Tuhan kepadanya dan dia dibenarkan oleh Allah. Di dalam Alkitab, festival ini dimaknai sebagai festival syukur panen utama bangsa Yahudi dan sebagai pengingat bagi bangsa Israel mengenai pengembaraan yang mereka lakukan di padang pasir ketika keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudari terkasih, Petrus sepertinya berharap agar mereka tinggal di tempat itu saja. Ketika awan menaungi mereka, sebuah suara terdengar, "Inilah anakku yang telah kupilih, yang aku kasihi, dengarkanlah dia." Kemudian awan mengangkat Musa dan Elia menghilang, dan Yesus sendiri bersama murid-muridnya yang masih sangat ketakutan. Yesus memperingati mereka untuk tidak mengatakan tentang apa yang mereka lihat hingga kebangkitannya. Peristiwa ini dapat kita baca dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 8, Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 8, dan Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 yang dibacakan pada hari ini. Tidak diragukan lagi
Tujuan dari transfigurasi atau perubahan tubuh Kristus menjadi bayang-bayang dari tubuh kemuliaan surgawinya itu, supaya orang-orang terdekatnya, yaitu para muridnya, dapat semakin memahami tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Yesus menampakkan diri dengan perubahan yang dramatis dengan tujuan agar murid-muridnya dapat melihat kemuliaannya. Murid-murid yang sebelumnya hanya mengenalnya melalui tubuh manusianya, sekarang dapat melihat betapa mulianya Kristus dalam keilahiannya, walaupun mereka masih belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Hal ini membuat para murid kemudian tetap percaya akan Yesus sebagai Putra Allah, walaupun menyaksikan peristiwa sengsara dan wafatnya di kayu salib. Mereka bahkan semakin percaya lagi ketika mereka mendengar bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Secara simbolik, munculnya Musa dan Elia merupakan simbol hukum Taurat dan para nabi. Tetapi suara Allah dari sorga, dengarkanlah Dia, jelas menunjukkan bahwa hukum Musa dan para nabi memberi jalan kepada Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup yang baru, menggantikan yang lama. Yesus adalah pemenuhan semua janji-janji dari hukum Taurat dan nubuat para nabi yang tidak terhitung jumlahnya di perjanjian lama. Dalam bayang-bayang tubuh kemuliaannya ini, mereka juga melihat bayang-bayang atas kedatangannya yang kedua kalinya dan penobatannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Saudara-saudari terkasih, murid-murid Yesus tidak pernah lupa dengan apa yang terjadi pada saat itu di atas gunung dan tanpa ragu meyakini kalau hal ini memang terjadi untuk menunjukkan kepada mereka siapa Yesus itu dan supaya mereka mewartakannya kepada orang banyak, supaya semua orang menjadi percaya. Yohanes menulis dalam Injilnya, kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan hanya bagi Dia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Petrus juga menulis, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Kita bisa baca itu dalam surat kedua Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Bagi mereka yang telah menjadi saksi mata tentang perubahan Yesus ini, telah menjadi saksi kepada murid-murid lainnya dan kepada orang percaya yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, kepada jutaan orang selama berabad-abad. Saudara-saudari terkasih, sudahkah Anda percaya bahwa Yesus itu Putra Allah yang dijanjikan sejak dulu kala dalam perjanjian lama? Apakah Anda ragu juga tentang kealahan Yesus yang diulas berulang-ulang di dunia maya dari mereka yang tidak percaya kepada Kristus? Biarlah mereka tetap tersesat dalam keraguan pemikiran mereka, karena mereka akan tetap berada di padang pengembaraan yang tak bertepi dan tidak akan menemukan kebenaran yang sejati. Tetapi kita, biarlah kita aman dan tentram dalam kepastian iman kita bahwa Yesus adalah Putra Allah. Dialah sumber berkat dan rahmat bagi kita.
Camkan apa yang dikatakan dalam bacaan kedua hari ini yang diambil dari surat Paulus kepada umat di Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudari yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.